berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, selamat datang, selamat berbakti di Gereja Metodis Indonesia Bahtera, Bandung Timur. Kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita dalam keadaan saat teduh. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 25 ayat 1-3, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberikan kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang pun, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakanlah Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh di tahta Maha Tinggi. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh di tahta Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Amin. Amin.
jemaat dipersilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu juga Engkau hendak menjadikan kami sempurna. Hari ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Engkau ya Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pengakuan dosa kita dan syukur atas segala pengampunan Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 49 ayat 1 sampai 3. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang mekar. Indah tamasya, indah sawaladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan beresponsoria yang diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bersama, Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku.
Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri bersama seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan diri kita dengan bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 108 ayat 1 sampai 3, Aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, dengar suaramu menyatakan kasihmu. Aku rindukan iman yang sungguh agar maju padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka. Sucikan aku jadi hamba-Mu dengan kuasa kasih-Mu, agar jiwaku tetap menuju dan berharap padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka. Kurasa tenang, kurasa teduh di tahta-Mu ya Tuhan. Kurasa tenang, kurasa teduh di hadapan tahta-Mu. Ku bersujudlah dalam doaku, bersekutu dengan-Mu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memimpin, memberkati, menyertai kehidupan kami selama seminggu. Kami percaya Bapak banyak suka duka yang Tuhan izinkan buat kami.
Tapi kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami, tapi semuanya karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dan percayakan buat kami. Bapak, di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, menyerukan setiap doa-doa kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat jemaat GMI Batra Bandung Timur. Berkati mereka dalam kondisi pandemik yang sedang mereka hadapi hingga pada saat ini. Kami serahkan jemaat-Mu. Engkau yang boleh menjamah mereka khususnya dalam usaha pekerjaan mereka. Dan khususnya kesehatan yang mereka jalani hingga pada saat ini. Dijauhkan mereka dari hal yang buruk. Dijauhkan mereka dari kuasa-kuasa si jahat. Dijauhkan mereka juga dari mara dan bahaya. Tuhan pimpinlah seluruh jemaat Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, PW, P2M, bahkan Usinda. Tuhan yang boleh senantiasa memberikan penghiburan kekuatan ketika mereka boleh menjalani setiap kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga doakan khususnya jemaat Tuhan yang saat ini lemah secara fisik, bahkan dalam keadaan sakit. Hamba-Mu serahkan buat Bapak P. Utahayan, Bapak B. Papahan, Bapak Rejo Mulyo, Ibu Marlina Sitorus, Opung Lasarus Tambun, dan Ibu ST Papahan. Tuhan jamah, nyata mujizat kuasa, nyata anugerah-Mu kepada mereka. Oh Bapak, berkati obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, istri, suami, anak-anak yang merawat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang boleh menjamah, memulihkan, dan menyatakan mujizat buat mereka. Dan secara khusus juga kami doakan buat Mbak Mursidi, bahkan juga ibu yang saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Tuhan juga jamah mereka. Bahkan putri dari Ibu Siagian yang ada di Kalimantan, Tuhan juga jamah Mama Alex yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Pulihkan keadaan mereka. Nyatakan kesembuhan, mujizat buat mereka. Sehingga mereka benar-benar boleh merasakan berkat-berkat pemulihan dan kesembuhan. Karena Tuhan yang sanggup menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Bapak, kami juga doakan buat kehidupan jemaat dalam situasi pandemi corona ini, dalam pekerjaan, usaha, dan kerinduan-kerinduan jemaat akan teman hidup, keturunan, pemulihan, ekonomi keluarga, bahkan keharmonisan keluarga, dan khususnya kesehatan keluarga. Tuhan yang terus memimpin jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan mereka. Mari Bapak, Engkau yang ikut ambil bagian dan campur tangan Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami doakan pelayanan gereja tetap berjalan dengan baik, terlebih untuk menghiburkan, menguatkan jemaat dan membawa jemaat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Serta pelayanan-pelayanan yang sedang kami lakukan, yang sedang kami gumulkan, khususnya Tuhan gugus tugas COVID-19, GMI Batra dalam rangka pendampingan sosial, bahkan psikososial jemaat di tengah-tengah pandemik, serta persiapan pembukaan kembali kebaktian di gereja ini. Oh Bapak, berkati persiapan-persiapan kami, apapun yang telah dikerjakan oleh gugus tugas COVID-19, GMI Batra Bandung Timur. Bantu kami Bapak, nyatakan kuasa mujizat kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab kami, sehingga kami boleh kembali beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Karena itu yang menjadi kerinduan kami, kerinduan jemaat Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa khususnya buat misi dan penginjilan GMI Batra yang ada di Kalimantan Selatan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Guru Injil David Nugroho dan istri bahkan jemaat keluarga yang dia sedang layani. Pimpinlah hamba-Mu ini Bapak, supaya dia dapat membawa jemaat-jemaat Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan berkati juga keluarganya. Bahkan juga Tuhan, harapan kerinduan khususnya perizinan tempat beribadah, khususnya juga Tuhan di Pastori Sanggar Urip. Ini yang menjadi pergumulan kami. Sudah beberapa tahun ini kami terus doakan Tuhan, tapi kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu akan terjadi buat kami, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan berikan perizinan buat kami, dan khususnya Tuhan proses balik nama juga Engkau yang boleh berkati. Notaris yang mengerjakannya Tuhan juga boleh pimpin, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan beri yang terbaik buat kami. Dan proses pengurusan balik nama juga sertifikat tanah di Batu Licin, oh Bapak berkati Guru Injil David Nugroho yang sedang mengerjakannya, notaris juga yang boleh membantu dia yang sedang menyelesaikannya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang boleh memberkati. Setiap dana yang kami butuhkan Tuhan akan cukupkan, karena ini adalah pekerjaannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan hari ini
tetap kami serukan buat kondisi bangsa dan negara kami di tengah-tengah menghadapi pandemik virus corona, buat kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan dalam menangani COVID-19, persiapan new normal yang sedang kami jalani saat ini, tatanan hidup baru yang sedang kami jalani saat ini. Tuhan pakai kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan ajar kami untuk boleh taat dengan protokol kesehatan yang telah dipersiapkan oleh pemerintahan kami. Sehingga pada akhirnya COVID-19 ini boleh berlalu dari kehidupan bangsa dan negara kami. Pulihkan negara kami Bapa, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Bapa Tuhan akan kembalikan kami ke awal. Sehingga pada akhirnya kami boleh kembali lagi normal untuk boleh menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan juga Pak Presiden, Wakil, seluruh kabinet menterinya, bahkan juga gubernur, wali kota, kecamatan, kabupaten, RT, RW, bahkan kelurahan. Berkati mereka sebagai anak-anak Tuhan yang boleh bekerja, yang boleh bertanggung jawab untuk pemerintahan kami saat ini. Pimpin mereka, nyatakan kuasa kepada mereka supaya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka untuk boleh taat dan setia kepada panggilan mereka dan juga kepada tanggung jawab mereka untuk boleh membangun bangsa dan negara kami ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Orang-orang yang mengalami sakit wabah corona, biarlah diberikan kesembuhan. Mujizat boleh terjadi atas mereka. Tidak ada lagi penambahan orang-orang dalam COVID-19 ini. Tidak ada lagi kematian. Para medis, para dokter, perawat, staf rumah sakit, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang boleh menangani COVID-19 ini, serta masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemi ini. Tuhan kiranya menolong mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga pada akhirnya Bapak COVID-19 ini boleh berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami juga terus doakan, biarlah Bapak di tengah-tengah COVID-19 ini juga Injil-Mu bisa terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, live streaming, radio, TV, bahkan yang lain-lainnya yang sedang kami pakai dan gunakan. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah kondisi ini pun nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan tetap berkenan menggenapi kaum pilihannya. Sehingga pada akhirnya Tuhan lewat kondisi ini pun kami boleh menyaksikan siapa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan, yang dapat memberikan yang terbaik khususnya buat kami dan juga buat bangsa dan negara kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapak. Hari ini kami serahkan negara dan bangsa kami. Kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan buat kami. Pemulihan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami juga akan merenungkan satu kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Nyata mujizat, nyata kuasa. Berkati juga seluruh jemaat ketika kami ada di rumah mendengarkan kebenaran firman. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ajar mereka Bapa menghormati kebenaran firman. Ajar mereka juga taat kepada firman-Mu. Sehingga apa yang mereka dengar, apa yang mereka boleh baca, apa yang mereka boleh renungkan. Mereka tidak hanya sekedar mendengar dan mereka tidak hanya sekedar membaca. Tapi bagaimana mereka juga dapat diubah oleh karena Roh Kudus Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh memberkati hidup mereka. Memberkati rumah tangga mereka. Memberkati usaha mereka. Memberkati setiap apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka ke depan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dia, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga setiap firman yang dia hendak mau sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan akan memberkati dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman. Dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Sama-sama kita katakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan satu kebenaran firman yang terambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Saya percaya kita semua sudah menyediakan Alkitab kita. Masing-masing kita akan membacakannya. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-40 sampai 42. Beginilah firman-Nya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita hari ini berbicara tentang upah mengikutnya. Artinya upah mengikut Tuhan itu ada, kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita tahu bahwa ada seseorang yang penting akan datang ke rumah kita, saya percaya tentu kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Benar ya? Mulai dari membersihkan rumah, menyediakan sajian yang baik, bahkan mungkin kita akan memakai pakaian yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan buat kita saat ini, apa yang akan kita persiapkan bila yang datang itu adalah Tuhan? Apakah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Dia dan melakukan yang terbaik semata-mata untuk Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, Matius 10 ayat 40 sampai 42 adalah tentang Yesus yang mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Saat itu murid Yesus dianggap sebagai orang yang kecil, yang tidak memiliki kekuasaan secara politis dan sosial. Bahkan mereka adalah orang yang kecil yang sedang teraniaya. Tidak banyak orang yang mau menerima mereka, apalagi mendengar pemberitaan mereka tentang kerajaan sorga. Kata-kata Yesus pada ayat 40 menunjukkan adanya jenjang pengutusan. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-murid, sehingga orang yang menyambut murid berarti menyambut yang mengutus murid, yaitu Yesus, dan juga berarti menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Ayat 40 jelas sekali dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya untuk menyemangati mereka agar melaksanakan tugas pengutusan dan tidak perlu khawatir dan rendah diri dalam melaksanakan tugas pengutusan itu. Di dalam teks ini, Yesus sedang menggambarkan posisi murid-muridnya sebagai utusan resmi dari Allah. Makanya dikatakan, barang siapa menerima kamu, ia menerima aku. Berarti barang siapa mengasihi kamu, ia mengasihi aku, dikatakan. Dan itu berarti Bapak Ibu, bagaimana cara mereka memperlakukan kamu, begitulah cara Dia memperlakukan aku. Jika mereka menghina kamu, mereka menghina aku. Apa yang Yesus mau katakan kepada kita? Yang pertama, menjadi murid Kristus adalah sebuah penghormatan yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan di gereja, baik itu aktivis dan LS, bahkan majelis gereja, kita harus memastikan bahwa kita memang telah mewakili Yesus dengan benar. Amin ya. Sebagai pengikut Tuhan, hiduplah sedemikian rupa agar orang lain dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Lewat kehidupanmu sebagai hamba Tuhan, lakukanlah hamba Tuhan yang benar. Sebagai majelis dan live speaker di gereja ini, berlakulah sebagai majelis dan LS yang benar-benar menunjukkan bahwa engkau adalah model bagi banyak orang. Bukan sebaliknya, justru perilaku hidup kita membuat orang lain menghina Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hati-hati. Banyak saat ini hamba Tuhan, majelis, live speaker, dan pelayan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya pelayanan tidak sesuai dengan perilaku. Lain yang dikatakan, lain yang dilakukan. Sehingga tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Gampang tersinggung, gampang mardandi, diingati marah, tidak diingati kita berdosa. Inilah yang disebut menghina Kristus. Padahal gereja kita sudah usia 56 tahun.
Tetapi kita masih belum dewasa dalam rohani. Kita masih disebut bayi rohani karena masih suka mardandi dan belum kuat dalam hal rohani. Padahal itulah yang harus kita hadapi ketika melayani Tuhan. Itulah upah yang kita dapatkan, dicela, diburuk-burukkan, dianggap tidak layak karena Yesus pun mengalami hal itu. Jadi kalau kita belum siap dicela, belum siap ditolak, belum siap diingati, belum siap ditegur, jangan jadi hamba Tuhan. Jangan jadi lay speaker, jangan jadi majelis di tengah-tengah pelayananmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang mau kita renungkan. Yang kedua, apa yang Yesus mau katakan kepada kita pada hari ini? Yang kedua, Yesus mau katakan kepada kita, sambutlah utusan-utusan resmi Allah dengan baik. Jangan menyambut mereka berdasarkan usia, pengalaman, penampilan, atau status sosial sebagaimana yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sebaliknya, dikatakan sambutlah mereka dengan cara terbaik sebab mereka adalah utusan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan tadi, jangan melihat usia, jangan melihat pengalaman, jangan melihat penampilan atau status sosial. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya. Terkadang kita juga sering katakan itu. Terlalu muda pendeta itu, nggak cocok jadi gembala sidang. Apalagi gembala sidangnya perempuan, nggak cocok. Ya, terlalu tegas pendeta itu mau dibawa kemana kami nanti? Kalau dia terlalu tegas. Ini yang sering kita katakan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus mau katakan kepada kita, dikatakan sebaliknya, sambutlah mereka dengan cara terbaik sebab mereka adalah utusan Allah. Ingat Bapak Ibu, setiap pelayan-pelayan Tuhan itu adalah utusan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, dalam tradisi orang Yahudi, mempunyai kebiasaan baik dalam memperlakukan setiap orang yang singgah atau mampir di rumah mereka. Sudah tentu mereka juga akan menyambut dan memperlakukan dengan baik para murid yang datang ke rumah mereka. Sehingga Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya agar mereka tidak perlu takut, tidak perlu pesimis dengan tugas yang akan mereka laksanakan. Oleh karenanya kita diingatkan sebagai orang-orang yang percaya harus menyambut pelayan Tuhan, menyambut pemberita Injil dengan baik. Menyambut di sini berarti bukan hanya dalam arti sekedar sambutan, tidak Bapak Ibu, tetapi juga menerima firman Tuhan yang mereka ajarkan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara, pengalaman kami, saya dan Pak Pendeta ketika berkunjung ke rumah jemaat tidak pernah kasih kabar. Ketika kami mau berkunjung ke A, ke B, ke C, ya kami tidak pernah kasih kabar kepada mereka. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya beritahukan mau datang ke rumah mereka berkunjung, saya percaya jemaat yang saya kunjungi itu sibuk menyediakan makanan. Masak ayam gota, masak saksang, masak mie goma. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa jemaat senang kalau hamba Tuhan datang berkunjung ke rumahnya. Sehingga kalau kita tiba-tiba datang, dia pasti merasa tidak enak. Karena tidak mempersiapkan sesuatu yang baik buat hamba Tuhan yang datang. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan bukan itu yang terpenting. Tetapi ingatlah ketika hamba Tuhan atau pelayan Tuhan datang ke rumahmu, yang paling penting Bapak Ibu sadari adalah apakah Bapak Ibu haus dan lapar akan firman Tuhan yang dia sampaikan kepada Bapak Ibu. Menyambut di sini bukan hanya sekedar menyambut, menyediakan makanan-makanan yang enak. Tetapi menyambut yang paling penting, yang Yesus mau katakan, yang Yesus mau sampaikan kepada kita, bagaimana menerima firman Tuhan yang mereka ajarkan. Apakah itu sudah membuatmu berubah dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang benar dan semakin dekat dengan Tuhan? Ini Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Karena ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita mau melihat di ayat 41. Apa dikatakan di sana?
Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini konteksnya perkataan Yesus pada waktu dia mengutus murid-muridnya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Intinya kepada yang menyambut mereka, yang menerima kabar Injil akan diberikan upah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Arti lainnya Bapak Ibu, jika ada seorang yang Tuhan utus sebagai nabi, namun tidak diterima atau diakui sebagai nabi, maka orang tersebut tidak akan menikmati berkat-berkat kenabian sebagaimana yang Tuhan izinkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, nabi dalam teks ini artinya adalah orang yang berkhotbah, orang yang menyampaikan kabar baik dan kebenaran firman Tuhan yang ditolong oleh Roh Kudus. Orang benar dalam teks ini artinya orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi nabi yang dipilih oleh Yesus di sini dikatakan orang yang menyampaikan firman, dan orang itu dikatakan hidup benar seturut kehendak Tuhan. Dikatakan mereka yang menyambut seorang nabi akan menerima upah seorang nabi. Apa yang dimaksud dengan upah seorang nabi? Kalau kita masih mengingat Bapak Ibu, kisah cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat, nanti kita bisa melihat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 yang mengisahkan tentang seorang janda di Sarfat yang miskin, hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tetapi membuat makanan untuk Nabi Elia. Karena kepercayaannya, akhirnya tepung dalam tempayannya dan minyak dalam buli-bulinya tidak habis-habis. Tidak hanya itu Bapak Ibu, demikian juga dikatakan ketika anaknya sakit. Anak ibu itu sakit keras sampai tidak ada napasnya lagi dikatakan. Tuhan mengembalikan kembali nyawa anaknya atas permintaan Nabi Elia kepada Tuhan. Sudah jelas bahwa janda yang menyambut seorang nabi di rumahnya menerima upah dari Tuhan berupa bahan makanan yang tidak habisnya dan juga memperoleh kehidupan kembali anaknya atas seizin Tuhan. Demikian juga dengan menyambut seorang yang benar, akan menerima upah orang benar. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Kalau kita melihat Bapak Ibu, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 2 menjelaskan tentang ciri-ciri orang benar. Yang pertama dia katakan apa? Ia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin ya. Orang benar itu dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya bahwa dia hanya bersandar kepada kebenaran Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian orang benar itu dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak berada di tempat-tempat yang mengundang dosa, tetapi melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Orang benar itu juga dikatakan ciri-cirinya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Banyak pencemooh di sekeliling kita seperti orang-orang yang mengejek dan melecehkan firman Tuhan, menganggap sia-sia firman Tuhan. Ada juga orang yang sedang mengkritik khotbah, mengkritik orang lain. Apakah mengkritik itu salah? Tidak. Kalau mengkritik itu untuk membangun dan membuat orang berubah, boleh dan baik. Kalau niatnya untuk memperbaiki, enggak salah Bapak Ibu. Tetapi kalau sifat mengkritik selalu muncul dan bahkan firman Tuhan pun ikut dikritik, waspadalah, jangan-jangan kita sudah menjadi pencemooh. Karena pencemooh itu dikatakan adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apalagi dikatakan ciri-ciri orang benar, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Inilah sikap yang disukai oleh Tuhan dan sudah seharusnya Bapak Ibu kita melakukan setiap hari dengan seluruh anggota keluarga kita. Suka membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat yang ketiga, ada upah yang diterima orang benar dalam Mazmur yang kita baca tadi.
Ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Amin ya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menyambut Dia. Bapak Ibu dan Saudara, dari kebenaran firman ini kita mau belajar. Saya dan Bapak Ibu mau diingatkan, setiap orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita kebenaran tentang Dia adalah utusannya. Maka kita layak mendengar dan mentaati ajaran tersebut karena memandang Tuhan sebagai Sang Pengutus. Tidak seharusnya kita memandang sebelah mata hanya karena utusan tersebut merupakan orang yang sederhana. Mari Bapak Ibu, itu perlu kita ingat. Di sisi lain, sebagai orang percaya yang adalah juga murid-muridnya, kita memiliki tanggung jawab yang amat besar, turut menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, dan bertanggung jawab untuk turut mewartakan Injilnya. Keputusan untuk mengabdi kepadanya harus dibarengi oleh kesediaan untuk menanggung segala konsekuensi yang harus diterima akibat keputusan itu. Apapun tantangan yang harus kita hadapi, ketika melayani Tuhan itu bukan membuat kita lemah sehingga mundur dari pelayanan karena dalam kesulitan yang kita hadapi, Yesus pasti hadir dan memberikan apa yang dijanjikan, yakni kerajaan sorga. Ingatlah, jangan memandang siapa yang diutus, tetapi pandanglah Dia yang mengutus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk boleh menjadi hamba-hamba-Mu, untuk boleh menjadi pelayan Tuhan. Ketika Engkau mengutus kami untuk boleh mengabarkan kabar baik, memberitakan kebenaran firman-Mu, ajar kami Bapa taat kepada kehendak Bapa, ajar kami taat dan patuh kepada panggilan yang sudah kami terima. Sehingga apapun tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami percaya Bapa, terkadang kami dicelah, terkadang kami diolok-olok, terkadang kami menghadapi banyak rintangan, tantangan yang terkadang membuat kami takut dan khawatir menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Tapi hari ini Bapa, firman-Mu katakan kepada kami, apapun yang sedang kami hadapi, ketika Tuhan izinkan kami untuk boleh melayani tengah-tengah dunia ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memampukan kami. Sehingga kami sebagai jemaat Tuhan juga belajar untuk boleh menyambut kedatangan setiap hamba-hamba Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh memberitakan firman. Bagaimana kami juga boleh menyaksikan itu kepada orang lain. Sehingga lewat kebenaran firman yang kami dengar hari ini, benar-benar menghiburkan kami dan mengubah pola pikir kami. Sehingga apapun yang kami mau kerjakan, kami mau melakukan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Bapa, mampukan kami untuk taat kepada kebenaran firman. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan semakin memberkati kami. Ini doa dan harapan kami di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Mari bawa persembahanmu, persembahan minggu ini, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur ke altar Tuhan. Firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 85 ayat 1 sampai 3, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih padamu, alangkah sukacitanya
beritakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sudah ku jadi miliknya. Sudah ku jadi miliknya. Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah serta Tuhanku kenal. Indahlah harinya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Amin. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami pada hari ini sudah mempersembahkan persembahan kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sudah membawa dan memberikan persembahan mereka. Biarlah mereka semakin diberkati dalam usaha pekerjaan dan khususnya dalam kesehatan. Bapa, kami juga doakan dalam minggu ini setiap anak-anak Tuhan yang sudah mempersembahkan persembahan persepuluhan mereka. Berkati keluarga Pendeta Eben Damanik, Pendeta Riris Simorangkir, Abigail Damanik, Ipon. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati juga studi mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan buat NN yang sudah memberikan persembahan persepuluhannya. Keluarga Asinambela, Ibu Tiurlan Napitupulu. Kami serahkan mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati masa muda mereka, berkati usaha dan kesehatan, khususnya keluarga Asinambela yang merindukan keturunan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan jamah rahim seorang istri, buah pinggang seorang suami, sehingga mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan lewat keturunan bagi keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat keluarga MR Sianipar, keluarga P. Hutahayan, keluarga D. Lubis, Mega Lubis, Rebecca Lubis, Depita Lubis, bahkan Bren Lubis yang sudah memberikan persembahan persepuluhan mereka untuk gerejamu. Berkati mereka dalam kesehatan, berkati mereka dalam usaha pekerjaan, khususnya sekolah yang dikelola oleh keluarga P. Hutahayan, sekolah yang sedang dikelola oleh keluarga di Lubis, semakin diberkati Tuhan.
harapan-harapan mereka, kerinduan-kerinduan mereka Tuhan juga semakin berkati. Khususnya anak-anak mereka, berkati mereka dalam studi, berkati mereka dalam masa muda, berkati mereka dalam harapan-harapan mereka. Khususnya Devita yang punya kerinduannya untuk boleh masuk dalam perguruan tinggi negeri. Kami percaya ketika dia sudah menyelesaikan ujian-ujiannya beberapa hari yang lalu, Tuhan yang akan memberikan berkat itu kepada adik kami Devita. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur buat keluarga Pasaribu, Simon Pasaribu, Bapak Rejo Mulyo, bahkan NN yang sudah memberikan persembahan persepuluhan mereka. Berkati mereka Bapak dalam pekerjaan, khususnya mereka yang sedang bekerja di luar kota. Tuhan yang terus menjaga, melindungi, memberkati, dijauhkan dari hal yang buruk, mara dan bahaya. Berkati juga dalam studi, berkati juga di usia lanjut Mbak Rejo, dalam kesehatannya juga Tuhan semakin memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur pada hari ini Bapak buat setiap keluarga-keluarga yang sudah memberikan ucapan syukur mereka untuk hamba Tuhan pensiun. Khususnya keluarga Bapak P. Utahayan, mereka selalu setia memberikan persembahan syukur mereka kepada hamba Tuhan yang sudah pensiun. Bapak Pendeta Jawardi, Bapak Pendeta PH Pasaribu, Ibu Ruth Siombing. Kami berserahkan keluarga ini dan juga untuk gerejamu yang mereka sudah persembahkan. Berkati usaha pekerjaan kesehatan khususnya Amang Utahayan. Tuhan yang semakin memberikan yang terbaik buat orang tua kami ini, khususnya dalam kondisi kesehatannya. Pulihkan, nyatakan mujizat kuasa. Inang yang boleh mendampinginya, Tuhan juga boleh berikan kesabaran dan kekuatan sehingga Inang juga terus menyerahkan suami yang dia kasih hanya ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba juga serahkan buat adik kami Bren. Kemarin dia baru saja ulang tahun dan dia boleh mempersembahkan ucapan syukurnya untuk gereja Tuhan. Engkau boleh berkati adik kami ini ketika Tuhan sudah tambahkan usia buat dia. Ajar dia untuk boleh semakin taat kepada Tuhan. Diberkati dalam masa remajanya, diberkati dalam studinya, diberkati dalam harapan dan kerinduannya. Kami serahkan adik kami ini Tuhan. Jadikan dia anak yang berkenan dan anak yang taat kepada kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan khususnya anak-anak Tuhan yang boleh merayakan ulang tahunnya dalam satu minggu ini. Mau serahkan buat Pendeta Riri Simorangkir, Alfred Siombing, Valencia, Juliana Heliana Utahayan, Ibu Lisbeth Simatupang, Klerin Papahan, bahkan adik kami Rey Sana Artauli Sinaga. Berkati mereka Bapa, umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan hormat ada di tangan kiri mereka. Tuhan yang boleh memberkati mereka di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam studi, di dalam harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan mereka. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka, seminggu kehidupan mereka, aktivitas mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat GEMI Batra Bandung Timur. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bersama Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Terimalah berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini besok
dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, kita bersatu dulu. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Setiap doa, setiap pujian, setiap firman yang kita dengar, itu akan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba Tuhan dan majelis menyambut kita sekalian yang berbakti lewat live streaming di channel YouTube GMI Batra Bandung Timur. Kiranya ibadah kita ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah dan berkat yang berkelimpahan untuk kita sekalian. Beberapa pengumuman untuk kita hari ini. Yang pertama, minggu depan 19 Juli 2020 PWMI gereja kita akan melaksanakan Minggu PWMI. Via live recording, pelayanan minggu ini akan dilayani oleh kaum ibu yang ada di gereja kita. Mari kita doakan mereka supaya pelayanan ini benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, telah dilengkapi gugus tugas COVID-19 gereja kita dan diangkat melalui surat keputusan pimpinan jemaat GMI Batra Bandung Timur nomor 009 GMI Batra Bandung Timur yang keempat 2020. Nama-nama gugus tugas ini dapat dilihat di warta kita di halaman 3. Gugus tugas ini akan memprogramkan pendampingan sosial dan psikososial jemaat yang terdampak COVID-19 dan perencanaan pembukaan kebaktian di gereja sesuai dengan arahan pemerintah berdasarkan protokol adaptasi kehidupan baru atau new normal. Rapat gugus tugas akan diadakan pada hari Senin 13 Juli 2020 dalam menyusun skenario atau skema memulai kebaktian di Gereja Jalan Atlas. Untuk itu diharapkan jemaat dapat bersabar dan tetap mengikuti kegiatan pelayanan baik kebaktian umum minggu dan pelayanan lainnya melalui live streaming atau pelaksanaan kebaktian secara mandiri per keluarga dengan pedoman kebaktian yang akan disampaikan kepada jemaat melalui WA grup keluarga Batra atau melalui ketua CM masing-masing. Yang keempat, pengumpulan persembahan minggu, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, dan persembahan lainnya tetap dilakukan secara mandiri. Dan diharapkan Bapak Ibu juga dapat mengirimkan persembahan tersebut kepada bendahara gereja kita atau mentransfernya melalui rekening yang sudah tertera di warta gereja kita. Mari bawa persembahanmu ke altar Tuhan sebagai keperluan administrasi mingguan gereja. Dimohon jemaat yang memberikan persembahannya dapat menyampaikan jumlah persembahannya kepada bendahara gereja melalui WA pribadi atau melalui ketua CM masing-masing. Yang kelima, untuk kegiatan pelayanan lainnya, mari mengikuti dan mengarahkan anak-anak untuk mengikuti setiap kegiatan seksi hari Minggu pukul 7.30 sekolah minggu melalui channel GMI Batra Bandung Timur. Guru-guru sekolah minggu telah mempersiapkan pelayanannya. Mari arahkan anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Doa malam kita akan adakan setiap hari pukul 20 WIB. Mendoakan pergumulan kita di tengah-tengah pandemik ini dan pertolongan dan keselamatan Tuhan atas kita dari pandemik ini. Kecuali hari Selasa, kebaktian doa kita adakan secara live streaming dimulai pukul 19 WIB. Diundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam Selasa ini dan doa malam setiap hari. Mari kita bersama-sama menyerukan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Jum Fellowship kita adakan
untuk menggantikan setiap kegiatan seksi-seksi dan kegiatan kelas meeting gereja kita. Diundang untuk seluruh jemaat mengikutinya, kaum bapak setiap hari Kamis pukul 19 WIB, kaum ibu setiap hari Jumat pukul 19 WIB, remaja setiap hari Sabtu pukul 15 WIB, dan pemuda setiap hari Sabtu pukul 19 WIB. Mari bersama dalam persekutuan ini untuk saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberkati satu dengan lainnya. Seluruh jemaat diundang untuk berpuasa bersama. Dalam ibadah doa puasa ini, puasa dimulai pada hari Kamis setelah makan malam terakhir hingga pukul 16 WIB. Doa puasa akan diadakan pada setiap hari Jumat pukul 16 WIB. Dalam doa puasa ini kita akan berdoa, pokok-pokok doa yang kita doakan, doa misi dan pokok doa di tengah-tengah pandemik virus corona yang masih kita hadapi hingga pada saat ini. Selanjutnya, hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Pendeta Riri Simorangkir, Bapak Alfred Sahala Sihombi, Ibu Valencia Indriani, Juli Eliana Utahayat, Ibu Lisbeth Simatupang, Lerin Valencia Papahan, Reisana Artauli Sinaga. Kiranya Tuhan semakin memberkati umur panjang di tangan kanan dan kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Tuhan menyatakan kasih-Nya dan rancangan Tuhan kiranya terjadi atas mereka. Berkat Tuhan atas pribadi, keluarga, studi, pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka. Demikianlah beberapa pengumuman dan penegasan pelayanan gereja kita dalam minggu ini. Saya, Pendeta Riri Simorangkir, dan seluruh hamba Tuhan Gemi Batra Bandung Timur selalu mendoakan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, kerinduan, harapan-harapan baik secara pribadi maupun secara keluarga. Dimohon setiap jemaat juga tetap mengikuti setiap arahan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Mari tetap jaga kesehatannya, menjaga hidup bersih, dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Shalom.